Saudara, hujan deras di wilayah Simalungun, Sumatera Utara membuat pemirsa meski sempat surut, banjir yang sebagian besar sempat wilayah kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara terendam banjir. Sejumlah rumah penduduk rusak akibat diterjang banjir. Beberapa wilayah di Indonesia kerap mengalami banjir. Curah hujan yang tinggi, ditambah sistem drainase yang belum memadai membuat air menggenangi jalanan, rumah warga hingga fasilitas umum. Akibatnya, banyak aktivitas masyarakat yang terganggu. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bencana banjir, apa penyebabnya, dan langkah-langkah mitigasi yang bisa kita lakukan. Yuk simak video berikut. Banjir merupakan suatu peristiwa di mana daratan terendam oleh air karena volume air meningkat. Banjir bisa terjadi secara tiba-tiba atau perlahan dan seringkali menyebabkan kerusakan pada lingkungan, infrastruktur, serta mengganggu kehidupan masyarakat. Yang pertama, curah hujan ekstrim. Tingginya curah hujan dalam waktu singkat dapat meningkatkan volume air di sungai dan daerah resapan sehingga air akan meluap dan menggenang. Kedua, kerusakan ekosistem hutan. Deforestasi atau penebangan hutan tanpa memperhatikan kelestariannya dapat menyebabkan hutan kehilangan fungsinya sebagai penyerap air, sehingga air hujan akan langsung mengalir ke permukaan dan meningkatkan resiko banjir. Ketiga, sistem drainase yang buruk. Sistem drainase yang buruk seperti saluran yang sempit, tersumbat sampah, atau rusak akan membuat air hujan terhambat sehingga menggenang dan menyebabkan banjir. Keempat, sampah. Membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air, akan menyebabkan tersumbatnya saluran air sehingga kapasitas aliran akan menurun dan menyebabkan genangan. Kelima, alih fungsi lahan. Pembangunan yang tidak memperhatikan ruang terbuka hijau akan mempersempit daerah resapan air sehingga air akan langsung naik ke permukaan dan membentuk genangan yang meningkatkan resiko banjir. Yang pertama yaitu infeksi bakteri, di mana air kotor dan lumpur dari banjir yang terjadi di wilayah sekitar seperti di rumah, halaman belakang, jalanan, dan taman bermain dapat menyebabkan berbagai penyakit. Risiko terbesar adalah terkena diare dan infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya yaitu virus atau penyakit dari nyamuk. Air yang disebabkan banjir dan hujan menyediakan tempat berkembang biak untuk nyamuk sehingga meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Dan yang terakhir penyakit karena jamur, di mana jamur menjadi masalah bagi banyak orang setelah hujan. Bahkan yang tak terkena dampak banjir. Fungi di bangunan yang lembab bisa memicu hidung tersumbat, bersin, batuk, dan infeksi pernafasan. Hal ini juga dapat memperburuk kondisi asma dan alergi. Selanjutnya kita masuk ke dampak sosial yang pertama. Ketika banjir melanda, masyarakat seringkali mengalami pemisahan dari rumah mereka dan terpaksa mencari perlindungan di tenda pengungsian atau rumah saudara. Hal ini mencerminkan dinamika hubungan sosial yang erat dalam masyarakat, di mana solidaritas dan dukungan antar warga menjadi sangat penting. Selanjutnya yaitu perubahan struktur sosial. Dalam jangka panjang, banjir dapat menyebabkan migrasi permanen, perubahan demografi wilayah, dan pergeseran struktur sosial masyarakat. Dan yang terakhir yaitu produktivitas terhambat. Produktivitas yang berpengaruh terhadap perekonomian akan mengalami penurunan, pemenuhan kebutuhan keluarga yang tidak stabil, dan terganggunya pelajar dalam menuntut ilmu untuk kebutuhan masa depannya. Dampak perekonomian yang pertama yaitu kerugian sektor pertanian dan pembudidayaan. Masuknya air banjir pada lahan pertanian akan mengakibatkan tanaman pertanian tidak dapat ditanami lagi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya drainase yang baik serta curah hujan yang tinggi yang nantinya berdampak pada matinya lahan pertanian. Selanjutnya yaitu kerusakan fasilitas infrastruktur dan bangunan.
Bencana banjir seringkali menyebabkan hambatan pada akses jalan menuju lokasi yang dituju. Dampak berkepanjangan dari banjir yang terus-menerus membanjiri akses jalan tersebut menyebabkan kondisi jalannya menjadi rusak dan berlubang. Dan yang terakhir yaitu kerugian dan terganggunya kegiatan usaha, di mana wilayah yang sering terkena banjir mengalami gangguan pada usaha ekonomi masyarakat. Akibatnya, masyarakat mengalami ketidakstabilan pendapatan hingga penurunan pendapatan, yang juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah rata-rata. Tahukah kamu, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi dampak dari banjir. Yang pertama, menjaga kebersihan saluran air dengan membersihkan selokan dan sungai dari sampah agar air bisa mengalir dengan lancar. Yang kedua, reboisasi atau penghijauan dengan menanam pohon di sekitar rumah. Tanaman dan pohon memiliki peran penting dalam menyerap air hujan dan mencegah erosi tanah yang dapat memperburuk banjir. Yang ketiga, mengelola sampah dengan bijak dengan membuang sampah pada tempatnya agar tidak menyumbat saluran air. Yang keempat, lakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Dengan bekerja sama, kita dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan mencegah terjadinya banjir. Dan yang terakhir, siapkan rencana evakuasi keluarga. Kesiapsiagaan menghadapi bencana sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang yang kita sayangi. Oleh karena itu, banjir bukan hanya soal air yang meluap, tapi juga memberikan dampak yang luas, mulai dari sektor kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Penyebabnya pun beragam, mulai dari hujan ekstrim, deforestasi, sistem drainase, sampah yang menumpuk, hingga alih fungsi lahan. Namun, kita semua bisa ambil bagian dalam pencegahannya, mulai dari menjaga kebersihan saluran air, menanam pohon, hingga menyiapkan rencana evakuasi. Yuk, jadi bagian dari solusi, bukan penyumbang masalah.